Sinyal dari istana sudah makin jelas. Presiden Prabowo dan Mas Gibran sudah pasang badan minta DPR ngebut mengesahkan RUU perampasan aset. Tapi anehnya, kenapa tuntutan rakyat ini masih menggantung sampai sekarang? Kenapa aturan penting ini prosesnya terasa seperti jalan di tempat? Kenapa susah banget narik balik harta negara yang digarong para koruptor? Dan pertanyaan terbesarnya, siapa sih yang sebenarnya panik kalau aturan ini resmi disahkan? Ya udah, daripada menebak-nebak, yuk kita bongkar alasannya satu persatu. Tapi jangan lupa subscribe channel ini, Tiang Politik. Kira-kira siapa yang bakal paling rugi kalau RUU perampasan aset disahkan besok? Rakyat kecil atau oknum pejabat yang rekening keluarganya mendadak gendut tanpa alasan jelas? Komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan yang harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita Ketegasan pemimpin kita yang mau bersih-bersih ini patut diacungi jempol. Tapi pertanyaannya, berani nggak oknum di parlemen menyetujuinya? Coba tebak di kolom komentar sebelum kita bahas data lengkapnya. Kita tidak mau toleransi kepada mereka yang dipercaya oleh rakyat, yang digaji oleh rakyat, tapi melaksanakan kebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat. Apalagi mencuri uang rakyat. Kita tidak toleransi. Saya tidak toleransi. Sebagai presiden yang dipercaya rakyat, saya tidak akan lakukan. Sebelum kita bedah datanya, mari kita tunjukkan bahwa suara rakyat kecil itu nyata dan tidak bisa dianggap remeh. Tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp dan media sosial kalian. Setiap interaksi dari kalian adalah dukungan moral bagi pergerakan bersih-bersih negara dan bentuk perlawanan kita terhadap oknum-oknum mafia serta oknum pejabat yang memperkaya diri di atas penderitaan rakyat. Absen sekarang di kolom komentar. Dari kota atau daerah mana kalian menonton video ini? Mari kita lihat dari daerah mana saja barisan rakyat bersatu yang menuntut keadilan ini berasal. Pastikan kalian tonton video ini sampai menit terakhir agar tidak terprovokasi dan paham betul duduk perkaranya. Mari kita masuk ke pembahasan pertama. Teman-teman, menurut saya Presiden Prabowo sudah sangat serius untuk memberantas korupsi. Beliau juga sangat serius mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU perampasan aset. Oleh karena itu teman-teman, mari kita sebagai rakyat juga bersatu. Kita dukung beliau agar Indonesia bebas dari koruptor. Teman-teman, tulis dukungan kalian di kolom komentar. Mari kita gunakan logika sederhana yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat kita. Jika ada seorang warga yang kedapatan mencuri seekor ayam atau mengambil sepeda motor milik tetangganya, tentu barang bukti tersebut akan langsung disita oleh petugas hukum untuk segera dikembalikan kepada pemilik aslinya. Prosedur ini sangat masuk akal, jelas, dan dirasa adil oleh siapapun yang melihatnya. Namun, mari kita cermati bersama apa yang terjadi ketika kejahatan tersebut dilakukan dalam skala yang jauh lebih raksasa oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan catatan dan laporan resmi dari Lembaga Pemantau Korupsi, potensi kerugian negara akibat penyelewengan dana oleh oknum pejabat dan jaringan mafianya selama periode dekade terakhir mencapai ratusan triliun rupiah. Angka ini bukanlah sekadar barisan angka di atas kertas, melainkan alokasi dana yang seharusnya dipakai untuk membangun fasilitas sekolah yang layak, memperbaiki jalan-jalan desa yang rusak, melengkapi alat-alat kesehatan di rumah sakit daerah, serta menyediakan beasiswa bagi anak-anak kurang mampu. Anehnya, dari nilai kerugian yang menyentuh ratusan triliun tersebut, aset yang berhasil diselamatkan dan dikembalikan ke kas negara jumlahnya sangatlah minim, bahkan tidak sampai 1%-nya. Situasi ini ibarat sebuah bak penampungan air milik warga yang bocor parah. Air bersih yang mengalir keluar tumpah ruah bergalon-galon, tetapi saat hendak dikumpulkan kembali, air yang tersisa hanya beberapa tetes di dasar ember. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab pendekatan hukum kita selama ini cenderung fokus pada hukuman fisik,
yaitu memasukkan pelakunya ke dalam lembaga pemasyarakatan selama beberapa tahun. Padahal bagi para oknum yang sudah terbiasa dengan kekayaan melimpah, menjalani masa tahanan selama beberapa tahun seringkali dianggap sebagai risiko yang bisa dikalkulasi. Begitu mereka selesai menjalani masa tahanan, harta hasil kejahatan yang disimpan rapat atas nama sanak keluarga diubah menjadi deretan properti mewah atau disembunyikan dalam bentuk investasi bisnis, justru tetap utuh dan aman dinikmati. Jika pola seperti ini terus dibiarkan, masa hukuman di balik jeri besi tidak akan pernah memberikan efek jerai yang nyata. Hal itu justru terkesan seperti masa istirahat sejenak sebelum akhirnya kembali menikmati kekayaan melimpah yang dibeli dari penderitaan rakyat. Inilah alasan utama mengapa fokus penegakan hukum harus segera diubah, yaitu bukan hanya sekedar mengurung pelakunya, melainkan melacak dan mengambil kembali setiap rupiah uang rakyat yang telah dirampas. Wahai para pejabat dan para dewan yang terhormat, yang kami minta sebagai rakyat tidak banyak, kami cuma minta keadilan. Jika ada oknum pejabat yang korupsi, ambil semua hartanya dan kembalikan hak-hak kami. Teman-teman, mari kita dukung siapapun, pejabat dan para dewan yang mau tulus bekerja untuk rakyat. Teman-teman, mari bersatu tulis dukungan kalian di kolom komentar. Untuk menjawab tantangan kebocoran uang negara yang sangat parah tersebut, hadir sebuah solusi hukum yang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, yaitu rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Bagi sebagian besar rakyat awam, istilah ini mungkin terdengar seperti bahasa hukum yang rumit dan kaku. Padahal, jika kita bedah secara sederhana, aturan ini sebenarnya membawa konsep yang sangat mendasar dan masuk akal untuk menyelamatkan uang rakyat. Secara garis besar, aturan ini memperkenalkan sebuah mekanisme baru yang berfokus langsung pada pembekuan, penyitaan, dan pemulihan aset hasil kejahatan. Dalam sistem hukum lama yang kita pakai selama ini, negara harus menempuh proses yang sangat panjang dan berliku-liku untuk bisa mengambil kembali uang yang dicuri. Aparat penegak hukum harus membuktikan kesalahan seorang oknum secara pidana terlebih dahulu di pengadilan, melewati berbagai tingkatan persidangan dari tingkat pertama, banding, kasasi, hingga peninjauan kembali yang memakan waktu bertahun-tahun sampai keluarnya keputusannya memiliki kekuatan hukum tetap. Masalah besarnya terletak pada jeda waktu yang sangat panjang tersebut. Sembari para pengacara hebat menyusun strategi pembelaan dan persidangan berlarut-larut di meja hijau, para oknum yang lihai ini tidak tinggal diam. Uang hasil kejahatan tersebut dengan sangat cepat dipindahkan, diubah bentuknya, atau disembunyikan. Uang tunai yang tadinya ada di rekening bank mendadak diubah menjadi deretan tanah, bangunan villa mewah, perhiasan mahal, kepemilikan saham di berbagai perusahaan, atau bahkan dialihkan ke rekening luar negeri atas nama orang lain atau perusahaan cangkang. Akibatnya, ketika proses pengadilan akhirnya selesai bertahun-tahun kemudian dan hakim memutuskan agar harta pelaku disita, aset tersebut seringkali sudah raib, berpindah tangan, atau tersisa sedikit sekali. Negara dan rakyat pun akhirnya kembali menjadi pihak yang dirugikan. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset hadir untuk memotong semua alur birokrasi yang lambat tersebut melalui pendekatan hukum modern. Aturan ini berfokus pada prinsip mengincar uangnya, bukan sekadar mengejar orangnya. Melalui mekanisme ini, negara memiliki kewenangan hukum untuk langsung membekukan dan menyita aset yang terindikasi kuat berasal dari tindak pidana korupsi atau kejahatan keuangan lainnya, tanpa harus menunggu seluruh proses peradilan pidana terhadap pelakunya selesai sepenuhnya. Jika ada bukti permulaan yang cukup dan meyakinkan bahwa suatu aset diperoleh secara ilegal, maka negara bisa bertindak cepat mengamankan harta tersebut agar tidak hilang atau dialihkan ke pihak ketiga. Selain kecepatan dalam penyitaan, salah satu poin paling krusial dan paling ditakuti oleh para oknum dalam rancangan aturan ini adalah penerapan prinsip pembuktian terbalik. Untuk memahami prinsip ini, mari kita bayangkan situasi sederhana di tengah kehidupan masyarakat. Apabila ada seorang pegawai biasa atau pejabat yang memiliki gaji resmi puluhan juta rupiah per bulan, tetapi dalam waktu singkat ia mendadak memiliki deretan mobil mewah, rumah megah di kawasan elit, dan simpanan dana hingga ratusan miliar rupiah di rekeningnya, tentu secara logika ada ketidaksesuaian yang sangat tajam. Dalam aturan biasa, aparat penegak hukumlah yang harus setengah mati bekerja keras mencari bukti untuk membuktikan dari mana oknum tersebut mendapatkan kekayaan fantastis itu. Namun, melalui prinsip pembuktian terbalik dalam aturan baru ini, beban pembuktian tersebut justru dialihkan kepada si pemilik harta. Oknum pejabat atau pihak terkait itulah yang wajib membuktikan secara transparan, jujur,
dan sah di hadapan hukum bahwa seluruh harta melimpah yang ia miliki benar-benar diperoleh dari hasil kerja keras yang halal dan wajar. Jika pemilik harta tersebut gagal memberikan bukti yang sah dan tidak mampu menjelaskan asal-usul kekayaannya secara masuk akal, maka hukum menganggap aset tersebut sebagai hasil tindakan ilegal, dan negara memiliki hak penuh untuk menyitanya demi dikembalikan ke kas negara. Aturan ini juga dirancang untuk menjangkau praktik-praktik penyembunyian harta yang semakin canggih di era modern saat ini. Kita semua tahu bahwa para pelaku kejahatan keuangan masa kini tidak lagi menyimpan uang tunai di dalam koper atau di bawah kasur. Mereka menggunakan jasa konsultan keuangan, memanfaatkan celah teknologi, serta mengatasnamakan aset-aset mewah mereka kepada anggota keluarga, kerabat dekat, atau kawan kepercayaan agar terhindar dari pelacakan petugas. Melalui rancangan aturan perampasan aset ini, tangan hukum negara dibuat menjadi lebih panjang dan fleksibel. Setiap aset yang terbukti terhubung dengan hasil kejahatan, atas nama siapapun harta itu didaftarkan, tetap dapat dilacak, dibekukan, dan disita oleh negara. Dengan segala keunggulan dan ketajaman pasal-pasalnya, rancangan aturan ini sebetulnya merupakan alat pemukul yang sangat efektif untuk melumpuhkan daya jelajah para oknum koruptor dan jaringan mafianya. Logikanya sangat sederhana. Jika motif utama seseorang melakukan kejahatan jabatan adalah untuk menumpuk kekayaan dan menikmati hidup mewah, maka cara paling ampuh untuk menghentikan niat jahat tersebut adalah dengan memastikan bahwa kekayaan itu pasti akan hilang tanpa sisa. Ketika risiko kehilangan seluruh harta benda jauh lebih besar daripada hasil yang bisa dinikmati, maka motivasi untuk melakukan penyelewengan akan runtuh dengan sendirinya. Secara konsep dan tujuan, aturan ini membawa angin segar bagi penegakan keadilan sosial dan penyelamatan keuangan negara. Aturan ini hadir sebagai jawaban atas keprihatinan rakyat kecil yang selama ini merasa jenuh melihat ketimpangan hukum, di mana rakyat biasa yang terdesak kebutuhan hidup dihukum berat, sementara oknum pemangku jabatan yang merampas hak publik masih bisa tersenyum lebar di atas tumpukan harta haramnya. Namun, meskipun rancangan aturan ini menawarkan instrumen yang begitu hebat dan sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, timbul sebuah tanda tanya besar yang terus bergemuruh di tengah masyarakat luas. Jika aturan ini memang diciptakan untuk membela kepentingan rakyat dan menyelamatkan uang negara dari kebocoran, mengapa proses pembahasan dan pengesahannya justru terasa begitu berat, berbelit-belit, dan seolah terus tertahan di meja para pembuat kebijakan? Pertanyaan besar yang kini bergema di seluruh penjuru negeri adalah, jika rancangan aturan ini begitu nyata manfaatnya untuk menyelamatkan uang rakyat, mengapa proses pengesahannya di tingkat Dewan Perwakilan justru terasa sangat lambat, kaku, dan penuh dengan dinamika yang mengulur waktu? Ketika kita menyaksikan rancangan regulasi lain yang berkaitan erat dengan kepentingan politik, kekuasaan, atau penataan struktur lembaga dapat dibahas dan disahkan hanya dalam hitungan hari atau minggu, mengapa regulasi yang sangat dinantikan oleh ratusan juta rakyat kecil ini justru seolah terhenti di jalan yang berliku-liku? Alasan resmi yang seringkali kita dengar dari ruang-ruang rapat dewan adalah perlunya kehati-hatian yang ekstra tinggi. Para pembuat undang-undang beralasan bahwa draft aturan ini membutuhkan kajian akademis yang sangat mendalam, harmonisasi pasal demi pasal agar tidak bentrok dengan kitab undang-undang hukum pidana yang ada, serta perlunya menyerap aspirasi dari berbagai kalangan akademisi dan praktisi hukum. Secara teori dan prinsip hukum, kehati-hatian dalam menyusun sebuah undang-undang memang sangat diperlukan. Sebuah regulasi tidak boleh dibuat secara tergesa-gesa, agar tidak melahirkan pasal-pasal karet yang berpotensi menyalahgunakan kewenangan, atau merugikan hak-hak warga negara yang jujur di kemudian hari. Namun, di balik penjelasan teknis yang terdengar sangat teratur dan formal tersebut, masyarakat luas yang semakin kritis tentu memiliki penilaian dan analisis tersendiri. Publik tidak bisa dibodohi begitu saja oleh retorika bahasa hukum. Ada sebuah realitas politik yang sangat jelas terlihat, yaitu soal pergeseran dan distribusi risiko. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset bukan sekadar lembaran kertas berisi pasal-pasal biasa. Aturan ini adalah sebuah instrumen pemukul yang sangat netral dan tidak pandang bulu. Aturan ini tidak membedakan apa warna bendera partai seseorang, apa latar belakang organisasinya, seberapa tinggi jabatan publik yang disandangnya, atau seberapa kuat jaringan bisnis yang dimilikinya. Siapapun yang menduduki posisi penting dan menyimpan kekayaan dalam jumlah fantastis yang tidak bisa dijelaskan asal-usulnya secara wajar, secara otomatis akan menjadi target pemeriksaan dari mekanisme pembuktian terbalik. Disinilah letak titik krusial yang memicu rasa tidak nyaman bagi sebagian pihak. Dalam sistem perpolitikan dan birokrasi yang masih membutuhkan biaya operasional serta ongkos kontestasi yang sangat tinggi,
isu keterbukaan asal-usul kekayaan selalu menjadi area yang sangat sensitif. Banyak oknum yang mungkin merasa bahwa menjalani hukuman kurungan penjara selama beberapa tahun masih bisa ditoleransi. Penjara memiliki batas waktu yang pasti, ada potongan masa tahanan, dan fasilitas tertentu yang mungkin bisa diusahakan. Namun, ancaman kehilangan seluruh kekayaan secara mutlak dan permanen adalah sebuah skenario buruk yang paling menakutkan. Kehilangan harta berarti kehilangan pengaruh, kehilangan kehormatan, kehilangan jaringan bisnis, dan hilangnya modal politik untuk masa depan. Oleh karena itu, sangat wajar jika timbul persepsi kuat di tengah masyarakat bahwa penundaan yang terjadi saat ini bukanlah sekadar masalah teknis penyelarasan pasal atau kajian akademis yang belum selesai. Penundaan ini kuat diduga merupakan cerminan dari adanya kegelisahan sistemis di kalangan oknum-oknum yang selama ini merasa sangat nyaman dengan celah-celah hukum lama. Sistem hukum lama memberikan waktu yang sangat longgar bagi mereka untuk mengamankan, mengalihkan, dan menyamarkan harta hasil penyelewengan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ketika ada sebuah rancangan aturan baru yang berniat memotong seluruh celah kenyamanan tersebut dan memberi wewenang bagi negara untuk membekukan aset secara cepat, maka secara alami timbul resistensi atau perlawanan secara halus dari pihak-pihak yang merasa terancam hak keistimewaannya. Kondisi ini semakin diperparah oleh munculnya berbagai dinamika dan peristiwa yang menguji tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara. Ketika rakyat kecil terus dituntut untuk taat membayar pajak, ketika usaha-usaha rakyat ditagih secara ketat, dan ketika pemotongan penghasilan dilakukan secara otomatis oleh sistem, rakyat justru disuguhkan berita-berita mengejutkan mengenai adanya ketidakberesan administrasi, isu kesalahan alokasi transfer dana hingga miliaran rupiah, serta dugaan aliran dana negara yang tidak masuk secara optimal ke kas resmi, melainkan berbelok ke saluran-saluran lain. Fenomena seperti ini menciptakan jurang pemisah yang semakin lebar antara harapan rakyat kecil yang menginginkan keadilan dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh para pengelola kebijakan. Sikap tegas dari pimpinan tertinggi eksekutif, baik presiden maupun wakil presiden, yang secara terbuka mendorong agar aturan ini segera disahkan, sebenarnya telah mengirimkan sinyal politik yang sangat terang benderang. Bola kini sepenuhnya berada di tangan para wakil rakyat di parlemen. Sejarah penegakan hukum di negeri ini sedang mencatat dengan sangat cermat tentang siapa saja pihak yang benar-benar berdiri membela kepentingan penyelamatan uang rakyat, dan siapa saja pihak yang berusaha mengulur waktu demi melindungi kenyamanan kelompoknya sendiri. Masyarakat luas tidak boleh berhenti mengawal isu vital ini. Setiap tunda-menunda yang terjadi memiliki dampak langsung terhadap kualitas kehidupan rakyat kecil. Ratusan triliun rupiah yang tidak dapat diambil kembali oleh negara adalah kesempatan yang hilang untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang roboh, membangun puskesmas dengan fasilitas memadai di pelosok daerah, memperbaiki jalan-jalan yang rusak, serta membiayai pendidikan anak-anak bangsa yang berprestasi namun terkendala biaya. Pada akhirnya, pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset adalah sebuah ujian moral dan ujian keberanian politik yang paling nyata. Apakah para pembuat hukum kita memiliki keberanian untuk berpihak pada kejujuran dan keadilan bagi seluruh rakyat? Ataukah mereka memilih untuk terus mempertahankan sistem lama yang memberi celah aman bagi para perampas hak-hak publik? Di tengah riuhnya kondisi politik dan berbagai kabar penyelewengan yang kerap memicu rasa kekecewaan, di dalam dada setiap rakyat kecil sesungguhnya masih menyimpan secercah harapan yang tidak pernah padam. Kami, rakyat biasa yang sehari-hari bekerja keras menafkahi keluarga, tidak pernah kehilangan kepercayaan penuh bahwa negeri ini masih memiliki sosok-sosok pemangku jabatan yang jujur, berintegritas, dan benar-benar tulus mengabdi untuk kemakmuran bangsa. Kami sangat meyakini bahwa di antara jajaran para pemimpin, masih banyak figur-figur bersih yang nuraninya tetap menyala, yang hatinya ikut riris melihat penderitaan rakyat, dan yang langkah kakinya selalu digerakkan oleh niat murni untuk menegakkan keadilan di atas tanah air tercinta. Harapan terbesar kami saat ini tertuju kepada para pimpinan tertinggi, para ketua umum partai politik, serta seluruh anggota dewan yang terhormat di parlemen. Kami merindukan sebuah pemandangan indah di mana seluruh elemen bangsa, tanpa memandang warna bendera partai, perbedaan ideologi, ataupun kepentingan kelompok, dapat berdiri sejajar dan bergandengan tangan dalam satu barisan yang kokoh. Kami sangat berharap para ketua umum partai dan para wakil rakyat dapat menyatukan visi, menyampingkan ego politik, dan menyepakati langkah sejarah yang amat penting, menyahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi undang-undang yang sah dan mengikat. Pengesahan undang-undang ini bukan sekadar urusan formalitas hukum atau urusan penyusunan lembaran pasal semata. Bagi kami rakyat kecil,
Undang-undang ini adalah pilar harapan dan benteng pertahanan terakhir untuk mewujudkan cita-cita besar. Melihat bumi Indonesia bersih dan terbebas dari cengkeraman praktik korupsi serta jaringan mafia yang selama ini menggerogoti hak-hak publik. Kami merindukan sebuah Indonesia baru. Sebuah negeri di mana setiap rupiah uang pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat kecil benar-benar kembali dalam bentuk fasilitas pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang layak dan terjangkau, jalan-jalan yang dibangun dengan kokoh hingga ke pelosok desa, serta kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Sebagai rakyat biasa yang tidak memiliki kekuasaan politik atau kewenangan hukum, kami sadar bahwa kontribusi nyata yang dapat kami berikan adalah dalam bentuk dukungan moral yang tak pernah putus serta doa yang tulus yang kami panjatkan di setiap sujud dan ibadah kami. Doa-doa kami selalu mengalir deras untuk para pemimpin yang bersih, jujur, dan berani pasang badan demi membela kepentingan rakyat. Kami memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar para pemimpin bersih kita senantiasa dianugerahi kesehatan yang prima, kekuatan lahir dan batin, keteguhan hati, serta kebijaksanaan dalam setiap pengambilan keputusan penting bagi masa depan bangsa. Kami juga secara khusus berdoa agar para pemimpin jujur kita selalu berada dalam lindungan Tuhan dan dijauhkan dari segala bentuk tipu daya, intrik jahat, serta pengaruh dari para pengkhianat bangsa. Kami menyadari betul bahwa perjuangan untuk membersihkan negeri ini dari praktik penyelewengan bukanlah jalan yang mudah. Ada banyak tantangan besar dan kerikil tajam yang harus dihadapi oleh para pejabat yang lurus. Oleh karena itu, lindungilah para pemimpin kami dari bisikan-bisikan menyesatkan para oknum penjahat yang hanya ingin menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya dengan cara merugikan rakyat banyak. Semoga langkah para pejabat yang berintegritas senantiasa dikelilingi oleh orang-orang yang setia pada cita-cita luhur bangsa dan memiliki keberanian moral yang sama tingginya. Percayalah, wahai para pejabat dan pimpinan bangsa yang bersih, kalian tidak pernah berjalan sendirian dalam perjuangan suci ini. Di belakang kalian, ada jutaan pasang mata rakyat kecil yang terus mengamati dengan penuh rasa hormat, ada jutaan tangan yang selalu terangkat memanjatkan doa kebaikan, dan ada kesetiaan rakyat yang siap mendukung setiap keputusan berani yang kalian ambil demi kebaikan seluruh masyarakat. Dukungan kami mungkin terasa sederhana, tidak diiringi kemewahan atau atribut kekuasaan, namun dukungan ini lahir dari kedalaman hati nurani yang paling jujur dan mendalam. Ketika para ketua umum partai dan anggota dewan bersatu padu untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, hal tersebut akan menjadi monumen sejarah yang sangat indah. Momen itu akan dikenang oleh generasi anak cucu kita sebagai titik balik di mana Indonesia melangkah menjadi bangsa yang jauh lebih besar, bermartabat, dan disegani. Ketegasan dan kesatuan sikap dari para pembuat kebijakan akan membuktikan kepada dunia bahwa bangsa ini memiliki keberanian politik yang nyata untuk menutup rapat-rapat setiap celah kejahatan keuangan dan mengembalikan seluruh kekayaan negara demi kemakmuran rakyatnya. Kami menyimpan optimisme yang sangat tinggi bahwa masa depan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera bukanlah sekadar impian di siang bolong, melainkan sebuah kenyataan yang makin dekat untuk kita capai bersama. Teruslah melangkah dengan gagah berani, wahai para pemimpin bersih bangsa. Jagalah amanah rakyat dengan penuh rasa tanggung jawab, pertahankan kejujuran di atas segalanya, dan wujudkanlah harapan jutaan rakyat kecil yang merindukan hadirnya keadilan sosial yang sejati di seluruh persada Nusantara. Doa dan dukungan penuh kami akan selalu menyertai setiap langkah baik kalian. Ya, teman-teman, terima kasih masih mengikuti Tiang Politik. Teman-teman, gimana nih tanggapannya? Coba tulis argumen dan opini tajam kalian di kolom komentar. Kita berdiskusi bersama-sama, tapi tanpa mencaci maki siapapun. Teman-teman, saatnya kita beropini, ngobrol cantik sambil minum kopi. Kita minum kopi dulu, teman-teman. Teman-teman, jika kita melihat peta besar penegakan hukum di Indonesia hari ini, ada satu kesimpulan sederhana yang bisa kita simpulkan bersama-sama yang tidak bisa kita bantah, yaitu sistem lama kita sudah ketinggalan zaman dalam menghadapi model kejahatan yang modern. Teman-teman, selama puluhan tahun, cara kita melawan korupsi ibarat mengejar mobil balap cepat dengan berjalan kaki. Kita selalu ketinggalan di belakang. Oleh karena itu, perdebatan mengenai RUU perampasan aset ini sebenarnya bukan lagi soal setuju atau tidak setuju, melainkan soal apakah
negara ini mau berani melakukan lompatan besar atau memilih untuk terus kalah oleh para mafia anggaran. Teman-teman, sudut pandang ini penting untuk dibedah. Korupsi masa kini tidak lagi sederhana. Korupsi saat ini tidak hanya menyembunyikan tumpukan uang tunai di bawah kasur atau memasukkannya ke dalam koper. Para pelaku kejahatan keuangan hari ini menggunakan instrumen yang sangat canggih. Uang hasil rampokan disebar ke berbagai sektor bisnis legal, diputar lewat instrumen investasi digital, dialihkan menggunakan jasa pengelola keuangan profesional, hingga dikirim ke rekening-rekening di luar negeri yang sulit disentuh oleh aparat lokal. Teman-teman, ketika kejahatannya sudah sangat canggih, hukum pidana konvensional justru masih berkutat pada syarat-syarat lama yang sangat kaku. Hukum lama mewajibkan aparat penegak hukum untuk membuktikan kesalahan si pelaku secara individu terlebih dahulu sampai ada keputusan pengadilan yang sifatnya final atau ingkrah. Masalahnya teman-teman, proses sidang dari tingkat pertama sampai kasasi itu memakan waktu bertahun-tahun. Selama proses yang panjang dan berbelit-belit itu, aset hasil kejahatan sudah berkali-kali berpindah tangan, berubah bentuk, dan menguap tanpa jejak. Teman-teman, inilah sebab mengapa laporan statistik selalu menunjukkan angka yang memprihatinkan, yaitu nilai kerugian negara yang tercatat bisa mencapai ratusan triliun rupiah, tetapi aset yang berhasil disita dan dibawa pulang ke kas negara jumlahnya sangat minim. Keadaan ini bukan berarti aparat kita tidak bekerja teman-teman, melainkan karena senjata hukum yang mereka pegang memang terlalu tumpul untuk menghadapi cara kejar koruptor zaman sekarang. Teman-teman, di titik inilah RUU Perampasan Aset menawarkan pendekatan teknokrasi hukum yang sangat berbeda dan sangat revolusioner. Teman-teman, regulasi ini menggeser titik fokus perlawanan. Hukum tidak lagi sekedar sibuk mengurusi hukuman fisik si pelaku, melainkan berfokus memutus rantai kejahatan, yaitu uang itu sendiri. Dalam konsep ini, yang disidang dan dikejar adalah asetnya. Jika ada harta yang tidak wajar dan diduga kuat berasal dari tindak pidana, negara memiliki wewenang hukum untuk membekukan dan menyitanya lebih cepat tanpa harus menunggu proses pidana pelakunya selesai berlarut-larut. Teman-teman, dukungan tegas dari pimpinan eksekutif yaitu Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Mas Gibran menunjukkan adanya kesadaran di tingkat tertinggi bahwa negara tidak bisa terus-terusan bocor. Pemerintah menyadari bahwa program-program besar untuk kesejahteraan rakyat, mulai dari infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, hingga akses pendidikan akan selalu terkendala jika anggaran negara terus digerogoti dari dalam. Namun, lambatnya respon di tingkat legislatif memberikan kita pelajaran penting tentang tantangan terbesar dalam reformasi hukum. Sebuah aturan yang sifatnya sapu bersih dan tidak memandang bulu memang selalu menimbulkan dorongan resistensi yang kuat. RUU Perampasan Aset adalah aturan yang netral. Ia tidak mengenal warna partai, tidak peduli latar belakang jabatan, dan tidak kompromi dengan siapapun di belakang layar. Teman-teman, siapapun yang hartanya melonjak secara tidak wajar dan tidak mampu menjelaskan secara transparan akan terkena dampaknya. Di tengah iklim politik yang mahal, transparansi radikal seperti ini tentu membuat banyak pihak merasa cemas, kawasan nyamannya akan terusik. Oleh sebab itu teman-teman, opini kita harus melihat ini sebagai ajang pembuktian kedaulatan hukum. DPR dan penegak hukum harus melihat aturan ini bukan sebagai ancaman politik, melainkan sebagai instrumen penyelamat negara. Menunda aturan ini sama saja dengan memberikan waktu tambahan bagi para pelaku kejahatan keuangan untuk merapikan dan mengamankan harta haram mereka. Teman-teman, kita sebagai rakyat, kita perlu memandang
perjuangan ini secara dewasa dan bijaksana. Kita tidak boleh terjebak dalam rasa frustasi yang membuat kita apatis. Sebaiknya masyarakat justru harus makin rapat bersatu mengawal isu ini. Kita harus menjadi benteng pendukung bagi pimpinan negara, aparat hukum, dan pejabat-pejabat yang jujur yang sedang berjuang di garis depan melawan cengkraman para mafia anggaran. Publikasi yang gencar, diskusi yang sehat, serta desakan yang konsisten dari masyarakat luas adalah kunci utama agar regulasi krusial ini tidak berhenti menjadi wacana di meja perundingan. Teman-teman, terima kasih telah menyimak sejauh ini. Apabila ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya host Tiang Politik, undur diri. Sampai jumpa. See you next time. Merdeka NKRI harga mati.